Ya, karena hubbul watun minal iman, ya, kita diajarkan oleh para pendahulu kita, ya silakan mau pasang bendera apapun, ya, tapi tolong jangan sampai lebih tinggi dari merah putih. Ya. Karena Aba Gus Dur, ya, Aba Abdurrahman Wahid, presiden kita yang keempat, itu pernah mengatakan, ya, menasihati kita, kalian boleh mengibarkan bendera lain, ya, tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Ya, ya karena merah putih bukan simbol pejabat atau penguasa, tapi simbol bangsa ini. Karena apa? Simbol kemerdekaan tetap harus dihormati. Ya, terlepas dari ekspresi sosial dan budaya yang berkembang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, sebuah fenomena unik viral di media sosial. Di media sosial beredar foto hingga video yang menggambarkan momen bendera bajak laut One Piece berkibar. Ya, tren ini tak hanya menarik perhatian karena visual bendera tengkorak khas topi jerami atau straw hat, ya, pirate, tapi juga karena narasi sosial dan simbolik yang terkandung di baliknya. Ashabiku semua, hal tersebut ialah aksi simbolik, bukan sekadar anime. Di dunia One Piece, para bajak laut bukan sekadar penjahat. Ya. Banyak dari mereka justru jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tirani, dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Mungkin itulah kenapa sekarang banyak rakyat kita, terkhususnya di Indonesia, yang mengibarkan bendera One Piece. Ya, bukan karena mereka fans anime semata, tapi karena ada rasa kecewa dan muak yang nyata terhadap sistem yang ada. Ya, bendera bajak laut anime tersebut ya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, atau bahkan sebagai bentuk sindiran terhadap sistem yang ada. Ya, terkhususnya simbol perlawanan kepada pemerintah, ya, kepada penguasa. Ashabiku semua, untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat arti bendera tersebut dalam dunianya. Ya. Di dunia One Piece, bendera Jolly Roger dengan simbol tengkorak bertopi jerami itu bukan sekedar tanda bajak laut biasa. Ya, ia adalah simbol dari kebebasan dari segala bentuk penindasan. Ya. Perlawanan terhadap pemerintah dunia yang dianggap tiran dan korup. Ya. Kemudian tekad untuk meraih mimpi dan petualangan. Ya. Nilai-nilai inilah yang diadopsi oleh para penggemarnya di dunia nyata. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Bagi sebagian anak muda Indonesia, mengibarkan bendera ini di samping merah putih, yaitu menjadi bentuk ekspresi nasionalisme yang lebih modern dan kritis. Ya, ini dianggap sebagai cara kreatif untuk menyuarakan perasaan mereka terhadap berbagai persoalan dalam negeri. Ya, seperti ketidakadilan, ya, atau korupsi. Ya, sahabiku semua, fenomena bendera One Piece ya, di bulan Agustus ini ya menjadi persimpangan menarik antara budaya pop global, ya, POP global, dan ekspresi patriotisme lokal. Ya, lebih dari sekedar anime, Jolly Roger topi jerami telah menjadi medium bagi sebagian generasi muda untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka dengan cara yang unik. Ya. Ini adalah bukti bagaimana simbol-simbol modern dapat digunakan untuk berdialog dengan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Di agama kita Islam, ya, adalah agama yang penuh keadilan.
dan jauh dari kezaliman. Islam juga memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Ya. Secara bahasa zalim ya, atau az-zulmu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Secara istilah, zalim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Baik karena kurang atau melebih batas. Ya. Nah, sahabatku semua, Al-Imam Al-Asfahani itu mengatakan, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat baginya. Baik karena kurang maupun karena adanya tambahan. Baik karena tidak sesuai dari segi waktunya ataupun dari segi tempatnya. Itu tertera dalam Mufradat Al-Lafzil Quran Al-Asfahani. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Ketahuilah bahwa zalim itu adalah an-naqs, ya, bersikap kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu lam tazlim, ya, tidak kurang buahnya sedikit pun. Maksudnya tidak kurang buahnya sedikit pun, ya, bersikap kurang itu bisa jadi berupa melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang atau melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Oleh karena itu, zalim berporos pada dua hal ini, ya, baik berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ashabiku semua, oleh karena itu jika dikatakan Amr menzalimi Zaid, artinya Amr itu melakukan hal yang tidak diperbolehkan terhadap Zaid, atau Amr meninggalkan apa yang wajib ia lakukan terhadap Zaid. Ya. Ya, sahabatku semua, lawan dari zalim atau az-zulmu ya, adalah adil atau al-adl. Ya. Maka adil artinya menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan berada dalam koridor kebenaran. Ya, sahabatku semua, ya, terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ya, yang mencela dan melarang perbuatan zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian lagi, "Wa kadzalika ya, akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Dan begitulah azab Tuhanmu ya, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih, lagi keras. Ya. Kemudian lagi, naqulu lilladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu. Kemudian lagi, malil zalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil dari hadis, dari as-sunnah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, Allah tabaraka wa taala ya berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian. Maka janganlah saling berbuat zalim." Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Beliau kemudian juga bersabda, "Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Ashabiku semua rahmati Allah, Rasulullah SAW juga mengatakan seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh melantarkannya.
Hadis riwayat Imam Muslim. Azabi semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang mencela dan melarang perbuatan zalim datang dalam bentuk mutlak. Sehingga perbuatan zalim dalam bentuk apapun dan kepada siapapun terlarang hukumnya. Ya. Bahkan kepada orang kafir dan kepada binatang sekalipun tidak diperkenankan berbuat zalim. Ya. Asabiku semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, "Lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaim, la ghufira lakum katsira." Andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, maknanya larangan dan peringatan terhadap perbuatan zalim pada hewan. Ya, jadi andaikan si pemilik binatang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap binatangnya, ya, itu dimaafkan, ya, maka ketika itu sungguh telah diampuni dosa yang banyak. Ya, ya sahabat semua yang dirahmati Allah, jelas sudah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Dan wajib untuk berbuat adil dalam segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu, ya, terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Asabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terjadi karena ada pemimpin yang zalim. Ya. Pemimpin yang zalim, ya, adalah sosok pemimpin yang hanya berambisi terhadap kekuasaan belaka. Ya. Perbuatan mereka ini tidak pernah sepi dari kezaliman. Ya. Dan tidak segan-segan menjatuhkan siapapun yang mencoba menggoyang kekuasaannya. Ya. Meskipun ia melanggar syariat. Ya. Ia juga tidak adil dalam memberikan hak-hak umat serta boros terhadap harta negara. Ya sahabatku semua, ada hal yang perlu kita sadari. Ya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya para penguasa. Ya. Yang pertama, lemahnya pengamalan prinsip agama. Ya, kemudian senang mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia belaka. Kemudian lagi sikap kolusi dan nepotisme yang ya berlebihan. Dan juga teman dan penasehat atau orang kepercayaannya yang tidak baik. Ya, atau menjadikan orang-orang kafir ya sebagai pembantu kepercayaannya. Kemudian lagi menyerahkan kekuasaan dan jabatan kepada orang-orang yang tidak berjiwa patriot dan ikhlas. Ya. Kemudian merasa diktator dalam mengendalikan kekuasaan. Ya. Kemudian lagi tekanan internasional terhadap para pemimpin Islam. Ya. Kemudian terpengaruh dengan sistem negara-negara kafir ya, dan meninggalkan pengamalan Islamnya. Ya, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menasehati pemimpin yang zalim, ya kita cuma bisa berdiam diri dan bersabar. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan barang siapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, maka hendaklah bersabar. Ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari pemimpin, ya, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berkata, pemimpin adalah ujian bagi kalian. Apabila mereka bersikap adil, maka dia mendapatkan pahala. Dan kamu harus bersyukur. Dan apabila dia zalim, maka dia mendapatkan siksa dan kamu harus bersabar. Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi itu berkata, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin, ya,
tidaklah dia berdosa. Ya, kecuali jika dia menunjukkan sikap rela, setuju, atau mengikuti kemungkaran itu. Ya. Ashabiku semua yang dirahmati Allah, merah putih di tahun sekarang dan seterusnya, itu terlalu suci untuk dikibarkan di negara yang katanya merdeka tapi sakit ya. Ucapan ini mencerminkan kekecewaan dan rasa frustasi terhadap situasi sosial politik yang dianggap jauh dari nilai-nilai kemerdekaan sejati. Ya. Bendera bajak laut dalam dunia One Piece, ya, itu bukan sekadar lambang kebebasan, ya, melainkan simbol sindiran terhadap kekuasaan yang korup. Ya, bagi penguasa, jangan heran jika masyarakat yang kecewa dengan kondisi negara ya, memilih simbol tersebut untuk menyampaikan pesan perlawanan secara halus namun mengena. Ya, ya kita sama-sama tahu di dunia One Piece, para bajak laut bukan hanya kriminal. Mereka justru mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Ya. Luffy dan kawan-kawan ya, itu dikenal berani melawan sistem yang bobrok demi hidup yang jujur dan bebas. Ya, mungkin itulah kenapa kini banyak warga kita Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece. Ya, bukan hanya karena suka anime sih, ya, tapi karena kecewa terhadap sistem yang berlaku. Ya, sahabatku semua, fenomena ini ya bukan sekedar aksi iseng kalau menurut kami ya. Ya, di balik bendera bergambar tengkorak itu ya ada jeritan rakyat kecil yang merasa semakin terpinggirkan. Ya, sahabatku semua, ada sebuah kata-kata tuh ya, yang sangat menyentuh ya, dari masyarakat kita. Maafkan kami jenderal jika lebih banyak bendera bajak laut berkibar, ya kan? Itu bukan karena kami tak mencintai Indonesia, ya, tapi karena kami terlalu mencintainya hingga tak sanggup melihat prinsip-prinsipmu dikubur oleh penerus yang tidak sejalan, ya kan? Ada nggak tuh kalian baca tuh? Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, ya, terakhir dari kami ya, pesan dari kami, ya, karena hubbul watun minal iman, ya, kita diajarkan oleh para pendahulu kita, ya, silakan mau pasang bendera apapun, ya, tapi tolong jangan sampai lebih tinggi dari merah putih, ya, karena Aba Gus Dur, ya, Aba Abdurrahman Wahid, presiden kita yang keempat, itu pernah mengatakan, ya, menasihati kita, kalian boleh mengibarkan bendera lain, ya, tapi jangan lebih tinggi dari merah putih, ya. Ya, karena merah putih bukan simbol pejabat atau penguasa, tapi simbol bangsa ini. Karena apa? Simbol kemerdekaan tetap harus dihormati. Ya, terlepas dari ekspresi sosial dan budaya yang berkembang, ya. Ya, sekali lagi ya sahabatku semua, terkhususnya untuk para penguasa, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, itu adalah bentuk sindiran kepada kalian. Ya. Dan juga kalian sebagai penguasa, ya, jangan menutup mata. Ya, lihatlah bagaimana rakyat kalian. Ya. Ya, sahabatku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, apa yang kami sampaikan ini ya semoga bisa jadi bahan renungan untuk kita semua, ya, terkhususnya umat Islam. Ya. Dan juga ya, kalau ada pejabat yang mengatakan mengibarkan bendera One Piece itu adalah makar, ya, itu aneh sekali. Ya, bukankah kita ini negara demokrasi, negara yang bebas ya, untuk melakukan hal yang dimana itu menjadi bahan untuk rakyat kecil, ya, sebagai sindiran kepada penguasa. Ya, berarti penguasa harus introspeksi, harus sadar. Ya, jangan menutup mata, ya, jangan masa bodoh, ya kan? Seharusnya seperti itu. Ya, sahabat semua rahmatullah, mungkin itulah yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.